Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadilah Halim dengan NIM 07300 19026. Sini saya akan membahas mengenai bahan peledak industri komersil dan bahan peledak militer. Bahan peledak merupakan zat atau campuran yang dapat terbentuk pada padat, cair, gas atau kombinasi dari ketiganya yang akan mengalami reaksi kimia sangat cepat ketika terkena panas, berbenturan atau gesekan. Reaksi ini menghasilkan gas dalam jumlah besar dalam waktu singkat disertai dengan pelepasan panas yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan. Bahan peledak, di mana bahan peledak itu ada dua jenis, yaitu di bahan peledak industri dan bahan peledak militer. Bahan peledak industri atau komersil merupakan produk kimia yang dirancang untuk menghasilkan ledakan terkendali, digunakan untuk berbagai sektor perindustrian seperti pertambangan, konstruksi, aplikasi khusus, dan proses produksi tertentu. Selain itu, produk militer adalah produk kimia yang dirancang khusus untuk menghasilkan ledakan dalam konteks pertahanan atau operasi militer. Kemudian ada beberapa jenis bahan peledak, yaitu dinamit nitro, ANFO atau emulsion, black powder, dan water gel atau slurry explosive. Kemudian ada jenis bahan peledak militer, yaitu high explosive, low explosive, plastic explosive, initiating explosive, dan blasting agent. Contoh bahan peledak industri komersial pertambangan. Pada gambar dijelaskan yaitu ada ANFO, yaitu digunakan secara luas dalam pertambangan terbuka dan penggalian batuan. Umumnya, kenapa ANFO lebih banyak digunakan dalam dunia pertambangan? Karena jauh lebih murah. Kemudian emulsion, eksplosif itu cocok dalam peledakan atau lingkungan basah atau bawah tanah. Kemudian ada masih di komersil, yaitu untuk konstruksi ada TOFEX dan emulsion explosive. Kemudian bahan peledak militer, yaitu ada TNT, digunakan untuk berbagai amunisi, termasuk bom udara dan peledak penghancur. Kemudian ada RDX, yaitu sering digunakan dalam campuran C4 dan composition B. Kemudian ada mesiu hitam, digunakan untuk senjata api, dan ada smoke powder, digunakan untuk amunisi modern untuk senjata api. Regulasi dan perizinan di Indonesia dijelaskan di beberapa standar, yaitu ada Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2016, kemudian ada Keputusan Direktur Jenderal dan Batubara nomor 309K/30, kemudian Standar Nasional atau SNI dibahas pada 13/6911/2002, kemudian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden nomor 125 tahun 1999, dan sertifikasi juru ledak. Kemudian sifat bahan peledak, di mana ada sifat fisik, yaitu tingkat kepekaan bahan peledak pemicu di eksternal seperti benturan, gesekan, panas, kemampuan bahan untuk tidak reaktif dalam kondisi penyimpanan normal. Kemudian ada sifat detonasi atau kecepatan perambatan gelombang ledak dalam bahan peledak. Terus kemudian penanganan bahan peledak di lapangan, yaitu pertama kita harus tahu bahwa jarak di pertambangan untuk jarak manusia adalah 5 meter dan jarak alat adalah 3 meter. Kemudian keselamatan dan penyimpanan, kemudian pengangkutan, ada operasi peledak dan pasca peledakan. Kemudian ada spesifikasi dinamit, yaitu dinamit komersil 40%, memiliki komposisi yaitu 40% nitrogliserin, 60% bahan penyerap, kemudian kecepatan detonasinya sekitar 5.000 meter per second, kepadatannya 1,4 gram per sentimeter, kemudian sensitivitasnya moderat terhadap benturan dan ledakan. Kegunaannya digunakan untuk konstruksi pertambangan untuk menghancurkan batuan keras. Kemudian ada dinamit titadin, yaitu komposisinya nitrogliserin dan bahan penyerap. Kemudian detonasinya lebih dari 6.000 meter per second. Energinya 4.650 joule per gram dan kegunaannya untuk peledakan besar dan militer. Kemudian ada spesifikasi bahan peledak atau gelatin eksplosif, yaitu kepadatannya 1,4 sampai 1,45 gram per sentimeter. Kecepatan detonasinya 4.000 sampai 5.800. Kemudian glignetnya
memiliki komposisi nitrogliserin, nitroselulose dan kepadatannya 1,5 gram per sentimeter. Kepadatan detonasi sekitar 5.000 meter per second. Penggunaan digunakan dalam peledakan di tambang dan konstruksi. Kemudian ada persyaratan dan perizinan bahan peledak, di mana terdapat beberapa dasar hukum utama juga untuk persyaratan dan perizinan bahan peledak dan jenis izin yang diperlukan. Kemudian ada persyaratan umum untuk mendapatkan izin, persyaratan teknis untuk gudang bahan peledak karena bahan peledak harus disimpan di tempat yang aman dan aman. Kemudian ada koordinasi antar instansi. Kemudian penyimpanan bahan peledak itu sendiri ada beberapa persyaratan untuk gudang menyimpan bahan peledak, yaitu jenis gudang penyimpanannya seperti apa, kemudian persyaratan umum gudang, persyaratan tambah untuk gudang kontainer, pengaturan ruang dalam gudang, penyimpanan bahan peledak primer, dan penyimpanan bahan ramuan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Terdapat beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.